Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A di sini kami akan membahas LK 1.3. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Silvi Dwi Juniati, NIM V0722073. Dan saya Lailatul Hikmah, NIM V0722037. Saya Arkan Gema Budianto dengan NIM V0722007. Saya Sasha Angelia Nugroho dengan NIM V0722063. Dan saya Krisa Legida Gunita dengan NIM V0722023. Dan berikut videonya. Isu pertama yang kami pilih yaitu Rektor Udayana korupsi hingga rugikan negara. Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan bahwa antara lain memungut SPI tanpa dasar dan menggunakan dana SPI tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga merugikan negara sebesar 449 miliar. Menggambarkan bagaimana seorang rektor diberi kekuasaan terlalu besar dalam proses seleksi jalur mandiri, mulai dari membentuk tim seleksi hingga menentukan nilai uang pangkal tanpa dasar perhitungan yang jelas. Yang paling tercorengkan kedokteran, karena dari dulu ini sudah menjadi pengetahuan orang semua. Masyarakat Bali bahwa mencari fakultas kedokteran di UNUD itu butuh biaya yang besar termasuk di jalur mandiri ini. Ucap Ketua Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Bali Aigusti Putu Budiarta. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa Rektor Universitas Udayana melakukan korupsi dana SPI? Untuk jawabannya, penetapan tersangka Rektor Universitas Udayana dalam kasus korupsi dana sumbangan, pengembangan institusi atau yang disebut dengan SPI, mahasiswa baru seleksi jalur mandiri, mematik perhatian akademisi. Untuk memberikan tanggapan, salah satunya pakar hukum UM Surabaya, Satria Unggul Wicaksana. Menurutnya, kasus rasuah yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi bukan kali pertama. Ia menyebut kampus telah menjadi sangat bermasalah akibat tidak transparan dan akuntabel, khususnya pada seleksi mandiri mahasiswa FK. Hal inilah yang harus menjadi perhatian. Ia juga menyebut karakter koruptif penjabat perguruan tinggi, khususnya di PTN juga terjadi karena porsi pemilihan rektor ada suara mayoritas dari menteri sebanyak 35%. Hal ini membuka celah transaksi politik kotor yang akan mengesampingkan pemilihan rektor yang mengedepankan prinsip meritokrasi. Ini menjadi akar masalah serius dari korupsi di perguruan tinggi yang dilakukan oleh rektor. Sumber dari umsurabaya.co.ac.id. Selanjutnya pertanyaan kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Soal yang kedua yaitu apa saja dampak yang terjadi dari kasus korupsi oleh Rektor Udayana. Jawabannya yaitu terkait dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi SPI dalam penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri tahun ajaran 2018-2019 sampai 2022-2023, Rektor Universitas Udayana Inyoman Gede Antara telah membuat kerugian negara sebesar 334,5 miliar yang diambil dari sumbangan pengembangan institusi SPI jalur seleksi mandiri dalam rentang waktu 2018 hingga 2022. Kasus korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Udayana tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga dapat mengancam akuntabilitas lembaga pendidikan dan kredibilitas pejabat publik. Kasus korupsi di lembaga pendidikan dapat menimbulkan kesan bahwa lembaga tersebut tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta kurang memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat atau pimpinan di lembaga pendidikan dapat menimbulkan kesan bahwa lembaga tersebut tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga lembaga pendidikan tersebut dianggap kurang berintegritas dan tidak memegang teguh nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan. Sumber berasal dari tirto.id. Selanjutnya untuk nomor 3, bagaimana penanganan kasus korupsi yang dilakukan Rektor Universitas Udayana tersebut. Tindakan atas penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Udayana salah satunya adalah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bali pada 8 Maret 2023 berdasarkan hasil penyidikan penyidik pidana khusus Kejati Bali sejak 24 Oktober 2022. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik dari Kejaksaan melakukan ekspos dan beberapa kali memeriksa 3 tersangka sebelumnya. Kejati Bali juga mencekal agar tidak pergi ke luar negeri selain menetapkan tersangka. Kejati Bali pun mencekal saat Inyoman Gede Antara ke luar negeri.
Hal itu dilakukan agar proses hukum tetap berjalan semestinya. Sumber Tirto ID. Kemudian kasus kedua dari LK kami, yaitu ada TNI tidak memilih jalur militer untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandra oleh KKP. Berikut adalah deskripsinya. Pilot Susi Air kewarganegaraan Selandia Baru Kapten Philip Martins terhitung telah 21 hari disandra oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Dia ditangkap kelompok kriminal bersenjata atau KKP sejak Selasa 7 Februari 2023 lalu. TPNPB-OPM menjelaskan alasan mengapa pasukan gerilyawan melakukan penyanderaan terhadap Kapten Philip Martin. Juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambon, mengatakan pilot maskapai sipil Susi Air tersebut disandra karena peran politik negara asalnya Selandia Baru yang terlibat membantu Indonesia dalam pembantaian warga asli Papua. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan pihaknya akan melakukan evakuasi dan penyelamatan pilot Susi Air dengan pendekatan persuasif. Philip telah disandra kelompok kriminal bersenjata atau organisasi Papua Merdeka di Papua sejak awal Februari lalu. Yudo menuturkan enggan melakukan pendekatan militer dalam upaya pembebasan Philip. Panglima TNI Laksamana Yudo mengungkapkan alasan tidak mudah membebaskan pilot maskapai Susi Air. Menurutnya, KKP sudah lihai berbaur dengan masyarakat. Pihaknya mengatakan pasukan gabungan TNI Polri lebih mengutamakan pendekatan persuasif untuk proses penyelamatan itu. Dia tidak ingin masyarakat yang tidak tahu apa-apa bakal jadi korban dalam proses penyelamatan pilot Susi Air. Tidak mudah mengambil kelompok ini karena mereka berbaur dengan masyarakat, ujar Yudo Selasa 28 Februari 2023. Tim gabungan TNI Polri akan melakukan penegakan hukum sebagai tindakan terakhir untuk membebaskan pilot Susi Air apabila negosiasi berakhir buntu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan bahwa masih mengedepankan pendekatan lunak melalui tokoh agama, tokoh gereja, dan bupati dengan pihak KKP. Bila pendekatan gagal, maka Satgas Damai Kartens TNI Polri akan melakukan operasi pembebasan. Tentunya tergantung situasi di wilayah lokasi nanti akan diupdate lagi apabila ada informasi dari Kabid Humas Polda Papua, kata Dedi saat konferensi pers di Mabes Polri Senin 20 Februari 2023. Baik, saya akan melanjutkan tentang soal dan jawaban oleh kasus yang kedua. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan dari kasus penyelamatan pilot Susi Air setelah hampir 2 bulan penyanderaan, apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Hampir 2 bulan sudah pilot Susi Air Mars Martin disandra oleh KKB di bawah pimpinan Egyanus Kogoya pada tanggal 7 Februari 2023. Sejak penyanderaan, tim gabungan TNI Polri masih melakukan upaya pendekatan lunak atau soft approach yang melibatkan masyarakat adat setempat guna memulangkan Kapten Philips. Area pencarian kini diperluas pada 4 kabupaten di Papua Pegunungan. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri, mulai dari penempatan pasukan hingga membentuk tim negosiasi yang dikoordinasi penjabat Bupati Nduga, Namia Gwijange. Ujar Kepala Operasi Damai Kartins 2023, Kombes Faisal Ramadhani kepada wartawan pada tanggal Jumat 7 April 2023. Dikutip dari sumber www.detik.com. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, kendala apa yang dialami tim pembebasan pilot Susi Air serta upaya apa yang dilakukan untuk menangani kendala tersebut? Jawabannya yaitu, kendala yang dialami oleh tim pembebasan pilot Susi Air yaitu tim KKB yang mudah berbaur dengan masyarakat dan TNI Polri tidak ingin masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dalam proses penyelamatan pilot Susi Air. Upaya yang dilakukan oleh tim TNI Polri yaitu lebih mengutamakan untuk pendekatan persuasif untuk proses penyelamatan itu dan enggan melakukan pendekatan militer untuk upaya pembebasan Philip. Namun, tim gabungan TNI Polri akan melakukan penegakan hukum sebagai tindakan terakhir untuk membebaskan pilot Susi Air apabila negosiasi berakhir buntu. Dikutip dari sumber www.cnnindonesia.com. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.